Kasih buat saat ini kami berkesempatan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau ambil alih ibadah kami ini, terjemahkan ke dalam hidup kami, roh yang ada dalam kami. Engkau sendiri yang mengajar kami. Anak-Mu hanya berkesempatan untuk menyampaikan kebenaran. Roh Kudus sendiri yang mengajarkan kepada mereka kebenaran itu. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur atas malam ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom, Bapak Ibu. Terima kasih ya buat kesempatan hari ini saya boleh membawakan kebenaran firman Tuhan. Bukan suatu kebetulan ya, tahun ini Harvest Academy mengangkat tema tahun transformasi. Saya percaya ketika Pak Vincent memberi tema ini pasti ada pesan Tuhan di dalamnya. Yaitu kita harus menginjil dengan transformasi yang baru, harus punya yang baru, di mana semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Karena makin banyak sekarang peserta-peserta, harusnya sudah semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Oke, hari ini saya mau belajar, kita semua sama-sama belajar mengenai iman. Tapi yang iman yang saya sampaikan sekarang adalah intinya iman Kristus, iman Yesus. Selama ini kita selalu memakai iman kita dalam melayani. Sehingga kita banyak gagalnya, bukan gagal ya, banyak nggak beraninya, takut tertolak, takut malu, takut nggak bisa. Itu karena kita mengandalkan iman kita. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana kita bekerja menginjil dengan iman Kristus. Kita baca di Matius 9 ayat 22. Karena waktunya singkat, saya cuma baca ini ya. Ini ada 3 ayat referensinya. Matius 9 ayat 22, Markus 10 ayat 52, Lukas 17 ayat 19. Semuanya sama intinya. Saya baca di Matius 9 ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Di Markus 10 ayat 52 juga gitu. Ketika Bartimius yang buta, Tuhan cuma bilang, imanmu telah menyelamatkanmu. Lukas 17 ayat 19 mengenai orang kusta, Tuhan juga cuma bilang, imanmu menyelamatkanmu. Ketika saya baca ketika ini, saya berpikir, Tuhan, mereka minta sembuh. Tapi Tuhan bilang, aku menyelamatkan kamu. Iman menyelamatkan. Jadi bukan iman menyembuhkan. Yang menyelamatkan kita, iman. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, itu keselamatan yang lebih penting daripada kesembuhan. Ketika kita terima keselamatan, kesembuhan itu menyertai. Karena Tuhan lebih konsen kepada roh kita. Karena roh itu kekal. Tubuh itu fana. Jadi yang sakit disembuhkan bisa sakit lagi. Tapi keselamatan itu kekal. Jadi bagi Bapak Ibu yang hari ini datang untuk mengalami kesembuhan, bukan sekedar terima kesembuhan, tapi yang pertama terima keselamatan dari Tuhan. Itu jauh lebih berharga. Itu mujizat yang paling berharga dalam hidup saudara-saudara semua ya. Keterima keselamatan dalam Tuhan. Nah di Lukas 5 ayat 23 Tuhan juga bilang begini, lebih mudah mana mengatakan, kita baca aja yuk Lukas 5 ayat 23. Oke, kita baca Lukas 5 ayat 23. Ini kata Tuhan ya. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangkitlah dan berjalanlah. Ayat 24, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Jadi ketika kita beriman kepada Yesus, itu menyelamatkan kita. Pengampunan dosa dari Tuhan Yesus. Kesembuhan itu mengikuti. Ini saya katakan ini iman ketika kita percaya kepada Yesus. Jadi iman kepada Yesus. Dulu saya sering punya pertanyaan begini, yang menyembuhkan kita siapa sih? Iman orang yang ngangkut-ngangkut kita kan ada kisah tuh yang katanya diangkut dari loteng gitu kan. Iman orang yang didoakan atau iman orang yang membawa. Dulu sempat jadi ini ya, tapi sekarang saya belajar. Bukan itu yang menyembuhkan. Iman ini iman hanya batu loncatan. Iman ketika kita percaya kepada Tuhan, itu iman batu loncatan. Tapi Tuhan mau bawa kita sebagai murid jauh lebih lagi punya iman seperti Kristus. Bukan sekedar hanya disembuhkan, diselamatkan, tapi kita melakukan seperti apa yang Kristus lakukan. Oke, kita baca yuk. Nah, ini kita baca ya di Matius 17 ayat 14. Ini saya mau sampaikan inti pokok pesan firman Tuhan hari ini. Matius 17 ayat 14 sampai 20. Ya, di sini dibilang perikopnya Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayam.
Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datang seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, Tuhan, kasihan anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Oke, aku lengkap ya, supaya waktunya cepat. Di rumah baca sendiri. Nah, di ayat 20 Tuhan bilang begini. Di ayat 19. Kemudian murid-murid Yesus datang. Dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Dia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan akan ada yang mustahil bagimu. Ketika dulu saya belajar, saya berpikir gini, kan sering dibilang ya, kita kan punya biji iman sesawi. Meskipun kecil dahsyat, bisa memindahkan gunung. Boro-boro bisa mindahin gunung ya. Geser aja enggak. Karena kita pikir tuh iman kita gitu loh. Kita pikir itu iman kita dengan kekuatan kita. Ketika kita mau memindahkan gunung, ada rasa takut. Pindah enggak ya? Ketika kita berkata Injil, kita takut. Diterima enggak ya? Apa ditolak enggak ya? Itu iman kita. Ketika saya baca ayat ini, saya renungkan, saya dapat pesan begini. Itu Tuhan seperti sedang lagi bercerita. Hai murid-muridku, tidak perlu iman dalam ukuran apapun. Kalau engkau punya iman seperti imanku, meskipun kecil seperti biji sesawi, itu dahsyat luar biasa. Gunung bisa pindah oleh engkau. Itu iman Yesus. Tuhan Yesus sedang mau mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa yang dapat melakukan pemindahan gunung, menjangkau jiwa, itu hanya iman Yesus. Apa sih iman Yesus itu? Yuk kita lihat ya. Nah, saya mau cerita dulu mengenai si Petrus. Ketika Petrus melihat Yesus jalan di atas air, dia bilang nama Tuhan, Tuhan, suruh aku ke sana, aku juga mau jalan seperti engkau, jalan di atas air. Tuhan bilang, oke, kemari. Ketika Petrus berjalan, mungkin dia pakai perasaan, dia pakai iman dia. Aku juga bisa, karena Yesus bisa. Aku mau seperti Yesus. Tetapi ketika dia berjalan, ketika datang seopo angin, angin seperti apa ya? Ya angin lah yang membuat dia takut gitu. Ketika datang itu, ada rasa takut. Dia ada rasa takut, waduh jangan-jangan saya jatuh. Itu karena dia pakai iman dia. Kita belajar coba dari iman Yesus. Ketika di kisah yang lain, ketika ada topan, ketika Yesus ada dalam perahu, murid-murid gaduh, murid-murid ketakutan, Yesus tertidur. Itu bisa nggak kita seperti punya Yesus? Iman yang demikian percaya kepada Bapaknya, bahwa Bapaknya sanggup menjaga dia, bahwa Bapaknya luar biasa memelihara dia. Itu iman Yesus. Itu yang Yesus mau ajarkan kepada kita. Saya merenung ini, kenapa Tuhan bilang begitu sama anak murid-muridnya, tidak kepada orang lain? Karena murid-murid spesial. Tuhan sedang mempersiapkan mereka hidup seperti Kristus. Ketika Petrus dan murid-muridnya mengetahui rahasia ini, luar biasa mereka. Mereka berani mati bagi Yesus. Luar biasa tuh. Ketika kita tahu rahasia Tuhan, ketika kita dijadikan murid, banyak rahasia-rahasia akan dibuka, akan membuat kita seperti Yesus. Kan seorang suka belajar ya, aku mau seperti Yesus, tapi cuma ada karakter. Keberaniannya ada enggak? Cintanya ada enggak? Kasihnya ada enggak? Berani matinya ada enggak di sana? Itu yang Tuhan mau. Nah, ketika rahasia ini dibukakan bagi murid-murid, mereka berani mati buat Yesus. Bukan sekedar bekerja seperti Yesus, menyembuhkan orang sakit, apa membangkitkan orang mati. Mereka bisa luar biasa sedemikian rupa karena mereka tahu rahasianya. Mereka hanya perlu iman seperti iman Yesus, bukan iman dengan kekuatan mereka lagi. Oke, terus kita baca di ini ya. Di saya catatan tapi saya Tuhan tolong. Di Markus 9 ayat 25. Kita lihat iman seperti apa yang dimiliki Yesus. Kita baca di Markus 9 ayat 25. Markus 9 ayat 25. Bagian B-nya aja ya. Kata Tuhan Yesus ya. Hai, kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Itu iman Yesus.
iman yang sanggup memerintahkan kuasa gelap, iman yang sanggup menaklukkan kuasa gelap, bukan iman yang ditaklukkan oleh rasa takut. Itu iman Yesus. Jadi ketika kita melayani orang sakit, jangan kita memohon-mohon lagi, Tuhan tolong anak ini, Tuhan sembuhkan. Jangan suruh Tuhan lagi yang bekerja. Tuhan sudah memberi kuasa kepada kita. Jadi kita harus bekerja dengan iman seperti yang Yesus miliki. Kita baca di Lukas 10 ayat 9. Sebentar, aku salah pencet. Lukas 10 ayat 9. Sorry, maaf ya, ayat 19. Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19. Bentar. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Itu janji Tuhan. Seberapa kita mau pegang janji Tuhan, seberapa kita mau percaya, seperti Yesus percaya kepada janji Bapaknya. Itu yang Tuhan mau dari kita. Jadi ketika kita melayani, kita harus yakin gitu loh, apa yang kita mau kerjakan. Yesus tahu apa yang dia mau kerjakan, dia melakukan kehendak Bapaknya. Kalau kita yakin apa yang kita lakukan itu melakukan seperti apa yang Yesus mau, itu sungguh luar biasa. Kuasanya akan menyertai kita. Ya, jadi saya mau apa ya, membangun semangat Bapak Ibu-ibu yang menjadi pasukan-pasukan Kristus yang ada di HA ini. Ayo miliki iman seperti Kristus. Iman yang luar biasa, iman yang mau mati bagi kita semua. Murid-murid mau mati bagi kita semua. Kalau nggak ada murid-murid, kita nggak ada sampai hari ini. Kalau nggak ada keberanian murid-murid yang berani mati, nggak ada martir-martir terdahulu kita, kita nggak ada sampai di sini. Demikian juga kita. Kita harus berani mati bagi Kristus. Saya sampai punya slogan dengan, kalau bercanda sama teman, ibu nggak takut mati, tapi ibu nggak cari mati. Bagi Kristus kita nggak boleh takut mati, tapi kita jangan cari mati. Hanya Tuhan yang sanggup menentukan langkah hidup kita, bukan orang-orang. Murid-murid kita lihat, mereka mati martir bagi Kristus. Adakah Tuhan menolong mereka? Tidak kan? Kalau Tuhan mau selamatkan bisa. Ketika mereka mau dibunuh, ketika mereka mau dirajam, Tuhan bisa selamatkan. Tapi Tuhan izinkan. Bukan Tuhan izinkan ya, tapi mereka ngerti gitu loh. Bahwa pengorbanan mereka, apa yang mereka lakukan itu tidak sebanding dengan pengorbanan Yesus. Mereka mau mati bagi Yesus karena mereka tahu upah mereka besar di surga. Bukan upah yang mereka kejar sebetulnya. Mereka tuh tahu apa yang mereka lakukan itu ya, itu hak kasih mereka pada Yesus. Demikian juga kita. Apa sih yang itu? Anak saya pernah tanya, Mama, kenapa sih Mama mau melayani di kolong-kolong? Saya cuma bilang, karena Tuhan sayang, karena Tuhan mau orang-orang diselamatkan. Saya cuma mau mengerjakan isi hati Tuhan. Tuhan mau mereka diselamatkan, ya aku kerjakan isi hati Tuhan. Bukan karena aku mau. Itu yang saya jawab kepada anak-anak ketika mereka bertanya, bingung mamanya kok mau ke kolong-kolong melayani. Ya Bapak Ibu ya, saya mau kasih semangat. Jadi sani dua yang Tuhan mau sampaikan kepada para yang mau didoakan, ayo jangan cari kesembuhan, cari Tuhan ya. Ketika kalian sudah disembuhkan, kalian harus juga menjadi penginjil-penginjil, selamatkan teman-teman yang sakit juga. Jadi kita harus terus berkesinambungan gitu. Bagi para sekarang pasukan saya nggak bilang berdoa ya, karena kita tidak mendoakan. Kita diutus untuk menyembuhkan, kita diutus untuk menyelamatkan, bukan mendoakan. Kalau mendoakan kita minta-minta sama Tuhan, tapi kita diutus untuk melakukan apa yang Tuhan lakukan. Itu pesan saya. Nah, puji Tuhan, berjalannya waktu saya dididik sama Tuhan. Dari hal-hal kecil saya pernah dengar kesaksian dari seorang Harvard juga, The Power of Goceng ya, The Power of 5.000. Dulu saya pernah pengalaman ketika saya dalam gereja dibilang, ayo saya utus kalian ke mall-mall beritakan firman. Kami bingung, apa yang harus kami lakukan di mall? Beritakan firman, aduh mana ada nyali, bisa-bisa ditaplok orang gitu kan, kami belum ada nyali. Tetapi di sini saya mengerti, beritakan firman dalam arti kata, perkenalkan Yesus, perkatakan Yesus. Waktu Ibu tahu nggak? Itu apa namanya ya, roh manusia yang belum kenal Tuhan itu rohnya dibentengi oleh suatu benteng yang hanya bisa ditembus oleh nama Yesus. Cuma nama Yesus yang bisa menembus. Jadi coba ibu-ibu bayangin, ketika kita masuk ke toilet, kita ucapkan, terima kasih ya Kak, terima kasih ya Mbak, Tuhan Yesus memberkatimu, Tuhan Yesus menyayangi kamu. Sehari berapa anak Tuhan yang masuk ke toilet mengatakan itu? Apakah bukan mustahil?
Tidak ada yang mustahil kalau dia suatu saat akan terima Yesus. Karena bentengnya terus dihancurkan oleh nama Yesus. Kita sepakat hanya nama Yesus yang bisa menghancurkan benteng mereka. Terus kita perkatakan, Tuhan Yesus mengasihi. Tuhan akan terus hancurkan benteng-benteng itu. Dan mereka akan terima. Itu pertama yang saya lakukan. Meningkat Tuhan didik saya lagi. Saya sudah berani di Grab saya berbicara. Saya bilang, Pak, mohon maaf yuk kita sharing. Nah, saya berkatakan begitu. Tuhan, pernah di suatu saat saya kehilangan anting saya, ketinggalan di Grab. Saya komunikasi sama Grab. Ternyata anting saya ketemu. Dengan anting yang hilang aja saya cuma bilang, Tuhan Yesus luar biasa loh. Untuk urusan anting aja dia peduli sama saya, apalagi untuk urusan keselamatan. Demikian juga dengan Bapak, saya bilang, Tuhan Yesus peduli sama keselamatan Bapak. Itu kesempatan yang saya coba lakukan. Saya pernah naik kereta, samping saya seperti orang talenta laki-laki. Saya nggak berani ya, terlalu apa ya, maksudnya kan kita harus lihat orang juga ya. Tuhan tidak kehilangan akal kasih saya. Saya coba telepon saya menginjil lewat teman saya, supaya Bapak itu dengar. Saya ceritakan kebaikan Tuhan sama teman. Biar Bapak itu dengar, berapa Tuhan luar biasa. Banyak cara Bapak Ibu yang kita bisa lakukan untuk menjangkau jiwa. Puji Tuhan kalau kita bisa jangkau langsung, lihat orang susah. Sekarang saya kalau lari pagi, ketemu pengemis, ketemu apa namanya, tukang pemulung, saya beritakan firman. Mereka terima nggak terima itu urusan mereka. Tapi tanggung jawab saya beritakan firman. Karena nanti yang akan ditindakan pertanggungjawaban kita, Bapak Ibu. Aku sudah beri kamu keselamatan, masa kamu mau pegang sendiri? Jangan pikir kita bisa masuk surga hanya dengan keselamatan kita. Terlalu murah harga keselamatan. Kalau cuma Yesus cuma mati cuma buat kita. Yesus mati buat semua orang. Jadi semua orang berhak terima keselamatan itu. Itu yang harus kita pahami. Jadi miliki hati Yesus, miliki keberanian Yesus. Nah itu kuasa itu akan dinyertai. Jangan takut tumpang tangan. Dulu aku juga takut mendoakan orang. Sembuh nggak ya? Apalagi penyakit yang parah-parah. Kalau batuk pilek gampang kan? Pikirnya. Kalau kanker kan, aduh, apalagi udah dokter bilang stadium 4. Tapi tidak. Kalau Tuhan bisa, kita pun bisa. Karena kuasa itu udah dalam kita. Kita di dalam Yesus, Yesus dalam kita. Kita satu kesatuan. Jangan, apa sekarang ada lagu. Ku terhubung dengan, saya selalu ganti. Aku nggak mau terhubung. Saya selalu ganti. Aku bersatu denganmu. Aku bersatu dengan Tuhan. Aku bilang, aku bukan cuma sekedar dihubungi. Tapi aku bersatu. Apa yang Tuhan rasakan harus aku rasakan. Jadi aku ganti lagu itu. Aku satu denganmu Tuhan, bukan terhubung lagi. Jadi tidak ada pemisah antara aku dengan Tuhan. Itu yang saya coba lakukan tiap hari ya. Terakhir saya baru kemarin ya bulan ini saya terpikir saya mau catat setiap jiwa yang sudah saya layani, saya catat namanya. Saya catat. Saya coba hari ini saya melayani siapa, hari ini namanya siapa. Ayo Bapak Ibu, tingkatkan keberanian, katakan kasih Tuhan kepada mereka. Katakan hati dulu yang punya. Kenapa sih Tuhan mau mati kita? Mau mati buat kita karena hatinya mengasihi kita. Nah juga untuk apa kita mau menginjil buat mereka? Karena kita mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi jiwa-jiwa. Kalau nggak ada kita kalau nggak ada pendahulu kita nggak akan sampai hari ini, Bapak Ibu. Kalau nggak ada Pak Vincent yang berani, ya kan? Kalau nggak ada Pak Sabto, nggak ada Pak Daniel, nggak ada teman-teman yang berani, mereka nggak akan dengar firman. Kemarin saya baru menginjili orang dalam Grab. Saya ajak mereka terima Tuhan Yesus. Ada yang saya mau ajak, saya pimpin. Tapi ada yang enggak, saya bilang, ya oke Bapak Ibu, Bapak udah dengar dari saya cuma sebagian. Tapi kalau Bapak rindu untuk lebih dalam lagi, Bapak tanya, ketika Bapak berdoa, ketika Bapak minta sama Allahmu, tunjukkan jalan kebenaran itu. Nah, nanti mengenai tekniknya Bapak bisa belajar. Roh Kudus itu mampu mengajar kita. Nggak usah belajar dari orang lain, belajar dari Roh Kudus. Ketika kita rindu, Roh Kudus akan mengajar bagaimana caranya kita harus masuk, bagaimana kita harus caranya kita waktu kita diam. Jadi nggak ada pola yang sama. Saya pelayanan juga nggak ada pernah pola sama. Kita bergerak dengan pergerakan Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin hidup kita, Bapak Ibu. Bukan pengalaman kita yang memimpin kita. Roh Kudus yang ada dalam kita itu yang selalu menyatakan kehendaknya. Orang ini mau diapain, orang ini mau diapain. Itu Tuhan akan nyatakan. Kadang saya diam. Kadang aja jangan orang cuma bilang, Ibu, kok Ibu umurnya berapa? 60. Ibu kelihatan muda sih, katanya kelihatan 40 tahun. Kenapa sih Bu rahasia? Saya bilang, firman Tuhan berkata, hati gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Kenapa hati saya bisa gembira, Ibu? Karena ada Yesus jaminan hidup saya. Cukup begitu. Kalau bisa berlanjut, kita berlanjut. Kalau enggak itu hal-hal kecil gitu loh yang kita nikmati setiap hari.
Jadi sekarang kalau saya tiap hari bangun pagi, saya nggak berdoa lagi, Tuhan Yesus lindungi keluarga saya, Tuhan Yesus lindungi ini. Saya tahu, aduh, udah nggak begitu lagi. Saya cuma bilang, Tuhan Yesus, pertemukan saya dengan orang-orang yang saya mau layani, yang Tuhan kirim buat saya. Jadi setiap kejadian itu saya syukurin. Karena saya manggil Grab bisa dibatalin 3 kali. Kesel kan hati? Aduh, kita udah buru-buru dibatalin. Tapi ternyata Tuhan pertemukan dengan orang yang harus saya injili. Saya bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk kejadian tadi. Jadi setiap masalah itu dalam hidup kita itu sebetulnya Tuhan atur untuk kita bisa masuk menginjil. Karena Tuhan lakukan tiap hari begitu. Tuhan lakukan apa? Menginjil, memberi makan, ya kan? Tuhan memberi makan, menginjil. Menginjil itu gratis. Kalau ada uang silakan kita beri mereka makan karena mereka butuh. Tapi kalau nggak ada pun tak masalah gitu loh. Karena intinya kalau beri makan, orang-orang di luar sana banyak yang melakukannya. Banyak orang-orang melakukannya, cuman memberi makan. Memberitakan Injil nggak ada. Meskipun itu orang Kristen. Mereka bilang itu hak asasi manusia, nggak mau pengaruhi. Itu ya, apa ya, paradigma yang salah. Hari ini kita mau mengadakan transformasi ya, dalam pola pikir kita mengenai Tuhan, mengenai iman, mengenai doa. Tuhan mau kita itu mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Bukan sekedar jasmani aja. Jasmani itu mengikuti. Ketika kita udah terima keselamatan, jasmani kita akan mengikuti terus. Jadi apa yang dikerjakan? Maka dibilang apa? Terpelihara roh, jiwa, dan tubuh. Roh dulu. Roh yang diutamakan. Kadang-kadang kita suka salah sebut ya, jiwa, tubuh, dan roh. Sebetulnya roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita dulu. Roh yang dibaharui. Pola pikir nyusul. Terus tubuh kita. Ini saya mau memberi semangat kepada para pendoa, bukan pendoa ya, para pahlawan-pahlawan Kristus. Kalian diperlengkapi di sini untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Sampaikan Injil Kristus. Sampaikan kebenaran Tuhan. Terus lakukan itu. Jangan pernah bosan. Jangan pernah takut. Mati, ada firman Tuhan yang mengatakan mati adalah keuntungan. Hidup mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kalau itu kita hidupi benar-benar, itu yang Yesus hidupi loh. Makanya ketika dia mati di salib, dia nggak merasa rugi. Itu yang Yesus hidupi. Itu juga yang dihidupi murid-murid. Mereka hidupi, bagiku mati nggak apa-apa kok. Itu juga yang dihidupi para pendahulu kita, Brother Yun. Saya nangis lihat bukunya loh. Saya nangis ketika baca kisahnya. Betapa dia memberi hidup. Ada kesempatan dia untuk lolos, tapi dia tidak mau. Dia pakai itu justru untuk kesempatan melayani Tuhan. Memberitakan Injil. Itu yang harus kita punya. Yesus bisa kan lolos dari maut. Bisa lolos dari salib, tapi dia nggak mau. Bisa dia menyelamatkan kita tanpa harus naik ke salib. Tapi dia tidak mau. Dia mau melakukan kehendak Bapa. Dia memberi teladan buat kita. Karena dia tahu dunia akan semakin jahat. Kalau dia tidak memberi teladan, berani mati bagi jiwa-jiwa. Berani mati melakukan kehendak Bapa. Dia yang tidak memberi teladan kepada murid-murid. Nah, dia beri teladan. Ketika dia katakan, dia marah loh waktu dia katakan, oh, sudah selesai nih waktuku. Waktu dia katakan pada murid-murid, marah sebetulnya dia, karena dia mau mengajari murid-murid, dia mau mengingat murid-murid, ayo punya iman seperti aku, bukan soal besar dan kecil. Nah, ketika murid-murid sudah dapat itu, puji Tuhan, saya mau kita semua dapat ya. Kita mau dapat, kita punya iman seperti Kristus. Iman seperti Kristus apa sih? Iman yang mengasihi jiwa-jiwa. Iman yang berani mati bagi jiwa-jiwa. Iman yang melakukan kehendak Bapa. Itu saja pesan saya. Oke, saya tutup dalam doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pesanmu bagi kami sudah hamba sampaikan Tuhan. Biar Roh Kudus yang terus mengerjakannya Tuhan di hati kami. Membawa kami naik dari level iman yang hanya percaya bahwa Tuhan Yesus Maha Kuasa. Naik kepada level yang lebih lagi. Iman sepertimu Yesus yang sanggup melakukan mujizat. Engkau berkata, hal-hal yang lebih besar dapat kami lakukan. Lebih banyak kesempatan bagi kami Tuhan. Karena sekarang kami bisa berkeliling dunia. Kami bisa jangkau lewat Zoom. Kami bisa jangkau lewat internet, lewat Facebook. Engkau tahu Tuhan, bahwa kami mempunyai kesempatan lebih banyak daripada Engkau. Untuk itu Engkau memperlengkapi kami dengan kuasa dari Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus yang sudah ada dalam hidup kami. Engkau terus bermanifestasi dalam hidup kami, menyatakan kasih Bapa, menyatakan kehendak Bapa. Terus bicarakan hatimu Tuhan kepada kami. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus, kami yang percaya berkata amin.